Salam sejahtera bagi jemaat Tuhan yang kita telepon. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan mendengar firman Tuhan yang kita saya berdoa, bukan hanya berdoa, tapi juga supaya saudara mengerti apa maksud doa-doa itu. Nah, kalau saya bersama saudara semua satu hati mengikat, mematahkan dan mengusir kuasa-kuasa kegelapan, maka kita juga jangan mau dipakai, jangan mau dipengaruhi oleh kuasa-kuasa kegelapan. Mari kita taruh perhatian kepada firman Tuhan. Saudara, pada petang hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan tentang pengangkatan, pengangkatan. Saudara, kita akan buka satu nats firman Tuhan dari 1 Tesalonika 4. Thessalonians 1 Tesalonika pasal 4. Ini ayat yang terkenal jika berliburan. Kita ada peringatan supaya HP memang tidak perlu di nonaktifkan atau di silent. Mari saudara kita akan perhatikan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Untuk pembacaan pertama kita akan baca bersama 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, hidup dan masih tinggal, tinggal di dalam penyingkiran. Tuhan singkirkan, Tuhan menaruh kita pada satu tempat, yaitu di Wahyu pasal 12 ayat 14. Mempelai Tuhan di gereja Tuhan digambarkan wanita itu dilarikan oleh kuasa yang burung nasar yang besar, yaitu kuasa firman dan Roh Kudus, menunggu nanti diangkat hidup-hidup. Akan diangkat. Coba sekali lagi, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat ke dalam awan menyongsong Tuhan jadi bukan di bumi, karena bumi itu masih dikuasai oleh Antikris. Jadi diangkat, satu pengangkatan ke angkasa. Terus demikianlah kita akan selama-lamanya. Setelah ini pengangkatan yang didahului dengan penyingkiran, disingkirkan itu bagi yang hidup sampai mencapai standar dari firman Tuhan. Nah, saudara, saya akan sampaikan ini tentang pengangkatan. Pengangkatan jadi diangkat, diangkat. Coba kita baca satu pengalaman pengangkatan pertama, kitab Kejadian, Genesis. Ayat pasal 5 masih kita baca bersama. Pasal 5 ayat 23 dan 24. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Terus, dan itu gagal lalu dia terus dia telah diangkat. Dia telah diangkat. Kalau diangkat berarti ia tidak ada lagi. Dicari di mana saja tidak ketemu. Jadi dia tidak ada lagi. Itu perhatikan kata diangkat oleh Allah. Ia tidak ada lagi di bumi. Dicari di bawah manapun tidak. Allah mengangkat dia masuk ke surga. Ini satu contoh. Ini satu contoh bahwa pengangkatan itu bukan akan terjadi, tapi sudah pernah terjadi, tapi akan terjadi kembali. Itu dalam 1 Tesalonika pasal 4. Jadi pengangkatan itu pernah terjadi dan akan terjadi lagi. Namun waktu akan terjadi ini, itu sifatnya sudah global, sifatnya sudah banyak. Kalau dulu masih satu orang, Henok, siapa lagi diangkat ke surga? Elia, itu masih satu orang. Tapi nanti banyak, kita yang masih hidup,
katakan begitu. Yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, yang hidup dalam Tuhan diangkat, diubah dulu baru diangkat. Coba kita naik ayat yang ke-21 ya, tolong Pak dibaca dulu, tolong baca ya. Setelah Henok hidup 65 tahun ya, ia memperanatkan Metusalah ya. Dan Henok hidup bergaul dengan bergaul. Jadi selama dia hidup bergaul dengan Allah ya, itu namanya hidup yang akan diangkat. Hidup bergaul dengan Allah. Belum ada gereja, belum ada sidang jemaat, belum ada satu komunitas, satu perkumpulan. Tapi Henok sudah menetapkan hati untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, hebat ini. Ya. Terus selama 300 tahun lagi, sudah umur 65 tahun, kemudian dia bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Wah, cukup lama, 3 abad. Ya, ya mungkin sekarang tidak ada lagi. Ini zaman dulu bisa begitu. Ya, karena orang manusia masih sedikit, tapi nanti usia makin kurang. Nah, kalau sampai sekarang masih kita ketemu orang-orang yang 300 tahun yang lalu. Ya, pakaiannya juga sudah lain, ya, dandannya sudah lain. Sedangkan mode tahun 50-an dengan tahun sekarang sudah lain. Ya, sudah ditertawakan orang. Kalau wanita mode seperti tahun 50-an. Laki-laki tahun 50-an pakai baju itu sudah ditertawakan. Kemudian alat-alat komunikasi, mobil mungkin tahun 100 tahun sebelumnya, berarti tahun 1800 sekian, ya, mobilnya masih dipakai sampai sekarang. Wah, ini bikin macet, ya, bikin macet jalan. Nah, kalau dulu tahun 50-an saya dengar, itu masih kadang-kadang first lane 3 dengan kecepatannya paling 78. Nah, kalau itu dipakai sampai sekarang mungkin sudah kecepatannya 30. Jalan di jalur Pantura, jalur utama, kalau udah dimarahi orang, itu memacetkan. Ya, itu baru sekitar 100 tahun, mundur 300 tahun lagi. Wah, habis sekarang orang-orangnya sudah tidak ada. Ya, tapi masa itu sampai 900 sekian. Wah, 9 abad. Kalau dia ulang tahun, pilihnya bagaimana gitu ya? Kuenya pun semana bisa 900. Ya, ini dibilang apa lagi nih? Opung tak opuin tak apa ya. Pilihnya pun usianya ke 999. Cari di toko di Medan ini, habis hanya opung ini ulang tahun. Semua lilin habis. Ya, niupnya pun tak pakai kipas angin. Ya, bayangkan segini. Ya. Gue tidak tahu berapa juga. Puji Tuhan tidak ada lagi orang itu. Ya. Nah, dari kita, ya begitu situasinya. Dan akhirnya Tuhan mengangkat Henok. Alkitab mengatakan tidak ada lagi. Sekalipun Henok punya istri dan punya anak-anak. Sudah tadi. Setelah ia memperanatkan Metusalah, dan ia memperanatkan anak-anak lelaki dan perempuan. Ya, tapi sudah diangkat. Ya, istrinya jadi ibu janda. Ya, kalau sekarang ibu janda bagaimana? Misalkan, kamu gimana? Ya, saya sekarang ibu janda. Oh, kenapa dia? Ya, suami udah meninggal. Apa enggak aneh, saudara? Kenapa kamu? Ya, saya udah ibu janda. Mana sih? Diangkat. Diangkat hidup-hidup. Ya, Tuhan itu penuh hikmat ya. Mati dulu ya, tapi nanti ada pengangkatan secara global. Ada kebangkitan orang mati dan ada pengangkatan, disatukan dan diangkat dengan orang-orang yang masih hidup. Baik, mari kita akan melihat saudara soal pengangkatan ini ya. Yang untuk kita sekarang itu perkara di depan, masih akan datang, tetapi bukan berarti itu masih lama, tidak. Ya, kita baca dulu saudara dalam Yakobus pasal yang kelima. Nanti peta zaman kalau disiapkan.
Yakobus 5 ayat 3. Ayat 3. Yakobus 5 ayat 3. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Hari-hari yang sedang berakhir. Jadi kita ada di zaman akhir dan akan berakhir. Alkitab mengatakan dosa semakin bertambah-tambah. Kalau dosa bertambah-tambah, maka kejahatan juga semakin bertambah-tambah. Karena ini akhir. Kalau saudara ada film-film horor itu, mana yang paling seru? Awal atau akhir? Akhir. Yang serem-seremnya itu di akhir. Yang kalau dia film perang, maka yang paling menentukan itu di terakhirnya. Dia situ main tembak-tembakan, situ main bom. Ada yang mati, ada yang tewas di perang itu. Tinggal anak muda yang masih, yang lain tewas semua. Hebat. Begitu kita pulang, bangun lagi. Karena film aja. Tapi kita sudah mencucurkan air mata. Nah, saudara, itulah film. Jadi pada bagian-bagian yang terakhir. Begitu juga zaman akhir ini. Zaman akhir berarti ini yang jahat, yang najis, yang bejat, yang sadis itu nanti akan ada di akhir-akhir zaman. Karena itu pengangkatan pun besar-besaran di akhir zaman. Di akhir zaman. Mari kita baca dulu, saudara, dalam Injil Lukas pasal yang ke-17. Lukas 17. Di ayat yang ke-25 sampai dengan 37, situ ada dua orang yang namanya Nuh dan Lut. Nuh itu masuk bahtera, maka air bah menenggelamkan bumi. Yang kedua, Lut begitu keluar dari Sodom dan Gomora, maka hujan api bercampur belerang menghantam Sodom dan Gomora. Keluar dulu, masuk dulu ke dalam bahtera, keluar dulu dari Sodom dan Gomora. Tangannya dipegang oleh malaikat. Kalau tidak dipegang malaikat, lambat. Tunggu mereka keluar, maka hujan belerang itu turun membakar Sodom dan Gomora. Kita baca, saudara, ayatnya yang ke-29. Tetapi ada Lukas 17 ayat 29. Tetapi pada hari Lot pergi keluar Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ayat yang ke-32 kita baca bersama. Ingatlah, hanya singkat saja. Kalau saudara lihat Israel itu cuma berapa? Ingatlah akan istri Lot. Ayatnya singkat, tapi kejadiannya dahsyat sekali. Ingatlah istri Lot. Saudara, taruh tanda dulu di sini ya. Kita baca dulu tentang istri Lot ini. Dalam surat 1 Petrus ayat 2 Petrus pasal 2 ayat 6. 2 Petrus pasal 2 ayat 6. 2 Petrus pasal 2 ayat 6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa mulia. Terus 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Apa? Lot, orang benar. Jadi kalau dengar saudara perhatikan, Lot itu orang benar. Alkitab mengatakan. Berarti istri Lot itu adalah istri dari orang benar. Betul ya? Istrinya Lot itu
istri dari orang benar, tapi tidak selamat. Suaminya orang benar, tapi dia tidak selamat. Dia kena hujan belerang dari langit, membakar, menjadikan dia diam. Ya, Lut itu orang benar. Sekali lagi, istri Lut itu istri orang benar, tapi tidak selamat. Dan itu firman Tuhan mengatakan, kerjakanlah keselamatan. Tuhan mengatakan, ini istri. Wah, hamba Tuhan itu orang benar, tapi belum tentu jemaatnya selamat. Musa orang benar, jemaatnya tidak, banyak yang tidak selamat. Salah di Musa? Tidak. Salah di pribadi itu sendiri. Lut, istrinya sudah dikatakan jangan menoleh ke belakang, tapi istri Lut menoleh ke belakang, dan dia kena hujan belerang. Dia menjadi diam. Keselamatan itu tidak bisa dipinjam. Keselamatan itu kembali ke pribadi. Tapi saya percaya hatinya Lut ini semua keluarganya selamat. Saya juga hidup untuk istriku selamat, anak-anakku selamat, dan semua jemaat yang Tuhan percaya saya gembalakan semuanya selamat. Itu kerinduan hamba Tuhan. Bukan hanya semua diberkati, berkatinya selamat Tuhan. Semua selamat. Selamat dulu. Mari kita akan lihat ya. Sekarang soal pengangkatan. Ayat 34 Lukas 17 ayat 34. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya, saudara perhatikan di sini. Sekarang kita masuk pada pengangkatan. Ya. Dikatakan yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Tentu yang diangkat adalah yang telah siap, yang sudah siap. Tuhan mengatakan berdoa dan berjaga-jaga, karena kamu tidak tahu kapan hari itu berlalu. Jadi yang diangkat adalah orang-orang yang telah siap. Ya, coba kita baca kembali ayat yang ke 36. Kalau ada dua orang di ladang, ya, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya, yang lain akan ditinggalkan. Orang zaman dulu orang ke ladang untuk apa? Mau kerja atau mau tidur? Kerja. Kalau kerja siang atau malam? Siang. Pengangkatan bisa terjadi malam hari, bisa juga siang hari. Ya. Yang penting siapa yang siap, itu yang diangkat. Bukan berarti kita mempersiapkan diri lantas kita tidak kerja, tidak, betul? Dua orang di ayat di atasnya dikatakan, kita baca bersama. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, itu bekerja menggiling padi. Ya. Jangan dipikir kalau pengangkatan itu kemudian kita tidak bekerja, tidak usah sekolah, tidak usah melayani, duduk diam saja di rumah, tidak salah itu. Ya, orang-orang ini bekerja seperti biasa bekerja, tapi mereka ini tidak mau mengorbankan ibadah. Itu saja. Mari sekarang saya cut ya. Perhatikan. Ada pengangkatan, tapi sebelum pengangkatan ada satu fase, fase ya, masa gitu ya. Satu masa yang namanya persiapan. Ya, jadi sebelum pengangkatan ada masa namanya masa persiapan. Persiapan ini datang 2000 tahun Tuhan kasih. Sepanjang umur kita sebelum Tuhan pengangkatan terjadi, itu persiapan Tuhan kasih. Jika seorang anak kita akan ke satu daerah urban atau apa, maka itu jauh-jauh hari sudah diberitahu. Nanti tanggal sekian, jam sekian, hari sekian kita akan berangkat. Lokasinya di sini. Ini yang harus dipersiapkan. Maka dikasih waktu untuk persiapan, ya, persiapan itu. Setelah persiapan, katakanlah
Kita akan berangkat jam 8 pagi, maka jam 7 pagi kita sudah harus berkumpul. Kepala regu, kepala rombongan akan memberikan briefing. Apa briefing? Apa? Pengarahan. Untuk mengecek kesiapan itu. Ada yang tertinggal, ada yang masih kurang, supaya dilengkapi. Kalau tidak ada, masih bisa pulang ke rumah karena masih 1 jam lagi, masih 2 jam lagi. Itu namanya fase persiapan. Nah, begitu jam 8, maka pasti akan berangkat. Yang berangkat itu adalah orang-orang yang telah siap. Ya. Mari saudara, sekarang kita lihat. Sebelum masa pengangkatan, kita masuk dulu pada fase persiapan. Tolong ketajaman disebutkan. Persiapan kita lakukan adalah ini ya, 2000 tahun terakhir. Kita sudah akhir pada zaman, sebentar lagi ditutup dengan zaman Antikris. Dan kita tidak tahu kapan Antikris. Tapi itu pasti terjadi. Ya, sebagai penutup dari zaman kemurahan. Nah, kita sudah mengatakan itu. Jadi zaman persiapan ini, fase persiapan itu diberikan sama kita. Persiapan yang kita perlu persiapkan adalah kita percaya Yesus. Sudah percaya semua? Yang kedua, bertobat. Yang ketiga, dibaptis. Ini persiapan. Jangan mau pengangkatan baru dibaptis, tidak bisa. Tidak layak itu, tidak layak. Tuhan bilang kalau kau tidak lahir kembali, kau tidak bisa melihat kerajaan surga. Kalau fase ini sudah, maka kita masuk pada fase namanya pengarahan, briefing. Ya, di mana Tuhan kasih briefing? Di dalam 3 ibadah. Ya, kita baca sudah. Ini merupakan fase-fase persiapan. Kisah Rasul pasal yang kedua. Tidak mengapa beberapa kali kita baca ayat ini. Tidak mengapa. Ayat 41 dan 42, silakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, ya. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, terus mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, ini namanya fase persiapan selanjutnya, yaitu ibadah. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Surat Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan semakin dekat. Perhatikan, apa kalimat pertama? Jangan. Bukan dikatakan kalau boleh, tidak. Apa dikatakan? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jangan. Tidak ada itu namanya kalau boleh, kalau bisa, terkecuali ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan jangan. Kalau kita orang tua berkata jangan makan itu, kenapa? Ada racun, nanti mati. Jangan jalan ke sana, kenapa? Sana jurang. Itu kata jangan, satu warning yang keras. Mungkin kita baca begitu saja, tapi kalau kita ulang, kita menemukan satu kalimat tekanan yang kuat sekali. Jangan. Betul? Di situ kita persiapan itu. Di dalam 3 ibadah itu, Tuhan kasih kita, Tuhan kasih briefing, Tuhan kasih pengarahan. Kita dengar firman Tuhan. Firman itu dijadikan cermin. Firman Tuhan terimalah yang 21 apa? Terimalah firman dengan lemah lembut yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Jadikan firman itu cermin. Itu firman Allah turun terus untuk mempersiapkan kita apa yang masih kurang. Kurang kasih Allah, minta sama Tuhan. Kurang penuh Roh Kudus, minta. Kurang sungguh-sungguh, minta sama Tuhan. Ini masih masa-masa persiapan. Kita baca saudara, Yakobus 1. Surat Yakobus pasal 1. Ayat yang ke-23.
Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Jadi firman itu bagikan cermin untuk berkaca siapa? Kita. Ingat saudara, mungkin orang itu sebenarnya manusia ini lebih suka mengkritik daripada koreksi diri. Itu sudah tabiat manusia kita. Dia kritik pujiannya, dia kritik penyembahannya, dia kritik musiknya, dia kritik firmannya, dia kritik ibadahnya. Saudara dengar baik, orang yang suka mengkritik ini, orang ini yang harus berubah. Orang ini harus berubah. Dengar, kenapa? Kita tidak akan bisa masuk surga dengan terus mengkritik, tidak akan bisa. Tapi kita bisa mengalami pengangkatan nanti kalau kita selalu mengoreksi diri sendiri. Sebab orang yang mengkritik itu, orang itu selalu memperhatikan orang lain, sementara dia kurang memperhatikan apa yang kurang sama dia. Jadi waktu itu terbuang dengan percuma. Saya tidak katakan bahwa kita tidak boleh dikritik atau kritik membangun, silakan. Saya juga, ya tidak apa-apa. Saya dengan itu orang yang hatinya terbuka, mau diapakan, tapi kita sudah kasih tahu. Kenapa ada orang tidak berani mengkritik? Firman itu dijadikan cermin. Untuk apa saya repot urusan orang atau kita mau? Tapi firman katakan tadi Ibrani 10 ayat 25, ingatkan orang kalau dia kendor dalam ibadah. Itu memang tugas kita. Tapi kalau dia tidak mau diingatkan, maka kita tidak bersalah. Kita membutuhkan ibadah itu sebab di situ kita bercermin dari firman Allah. Ya. Ada orang mungkin begini. Ya. Kita bisa saja firman Tuhan mengatakan jauhi perbantahan. Ya. Sebelum persoalan selesai. Jangan sudah persoalan dulu baru kita jauhi. Wah, jauhi dulu. Yang kedua, kita bisa membicarakan sesuatu dengan emosi atau tanpa emosi. Itu tergantung sama kita. Kalau kita membicarakan sesuatu sudah emosi duluan, tidak ada yang benar. Ya. Oh, saya benar, itu udah emosi. Saya pun tidak ngerti apa maksudnya. Ya. Sudah emosi atau kita bisa bicara tanpa emosi. Oh, atau bagaimana kalau lebih enak? Kita akan menemukan titik keluar. Jadi kita bisa membicarakan sesuatu dengan emosi, atau kita bisa membicarakan sesuatu tanpa emosi. Semua dari kita. Ya. Mungkin kita mengatakan aku tidak mau, yang sedang saya mungkin tidak terlalu. Ya, kita juga begitu kan kadang. Tahu orang itu wah ini salah, nanti dia bisa apa ya tidak terkontrol, ya sudah kita jaga jarak. Kita jaga jarak bukan karena membenci. Kalau ada orang jaga jarak karena dia benci, kita bisa saja jaga jarak. Jangan kamu serupa dengan orang itu. Kita bisa jaga jarak saat kita tidak mau terbalik dengan dosa. Tapi jangan kita jaga jarak karena kita membenci. Ya, ini sudah salah. Ya, ada persiapan yang terabaikan, itulah kasih. Perhatikanlah kasih bersaudara. Jadi dalam ibadah itu privilege. Tidak mungkin orang itu akan diangkat oleh Tuhan kalau dia melalaikan ibadah. Karena ibadah itu Tuhan yang tetapkan. Bukan saya itu hanya pelaksana. Kalau saya menetapkan, maka saya tidak akan mampu. Awal-awal bisa, lama-kelamaan tidak sanggup, karena itu di luar ketetapan Tuhan. Tapi kalau itu ketetapan Tuhan, Tuhan akan memberi kita kemampuan. Jadi ini briefing. 3 ibadah itu kita harus tekuni. Bahwa di situ kita akan menerima persiapan. Ya, saya kasih contoh. Sekarang kami juga bisa saja ada kelas antara suami dan istri. Nah, kalau kami tidak ibadah dengan firman Allah, maka kalau tiba pengangkatan entah malam hari, entah siang hari, bisa tertinggal. Sebab firman itu diabaikan. Ini masa persiapan. Jadi kita perhatikan betul. Nanti saya akan tunjukkan. Begitu masa persiapan sudah pas, nah, jadi kita tidak tahu kapan itu.
Kita tidak tahu apakah siang atau malam, yang penting kita selalu siap sedia. Nah, bisa saja ini kita dengan firman Tuhan hari ini, kita tidak bisa andalkan kebenaran kita yang kemarin. Tidak bisa. Aku sudah kebenar kemarin, sekarang tidak perlu firman. Tidak. Ya, dosa itu bisa cepat menodai kita. Jadi kita perlu, ini kesempatan ada ini pada saya datang untuk berbakti. Mungkin nanti Tuhan tunjukkan ini kekurangan, ini kekurangan. Segera siapkan itu. Karena kau tidak tahu kapan aku datang mengangkat itu. Jadi kita siapkan. Ya, saya dengan istri pun tidak akan melalaikan ibadah. Oke, ya. Sekarang ini masa persiapan. Sekarang masuk pada masa yang kedua, yang namanya pengangkatan. Wah, pengangkatan saudara. Tadi Henok itu dia bergaul, kemudian dia tidak ada lagi. Ini sangat penyakit. Apa yang terjadi saat pengangkatan terjadi? Kita baca, saudara. 2 Raja-Raja. Saya ambil dari firman Tuhan. Ini yang paling kuat. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Kalau sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, ya. Tiba-tiba kereta suddenly, tiba-tiba jalan-jalan langsung sampai. Ya, nah, seperti kita mau begitu, ya panasi mobil, ya cek olinya, air radiatornya, parkir dulu. Wah, itu udah mau pergi, ayo kita ikut, masih bisa. Jadi dikatakan apa tadi? Tiba-tiba jalan-jalan kaget itu Eliezer. Terus dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Terus kan? Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Luar biasa. Ya. Ayat yang ke-14 kita baca. Ia mengambil jubah Elia, baju yang telah terjauh dengan jadi pada masa pengangkatan, apa yang kita kenakan ini tinggal. Ya, tinggal. Jatuh. Waktu Elia muncul di Matius 17, waktu Tuhan sedang berdoa, Elia mengenakan pakaian linen putih yang berkilau. Apa yang kita pakai? Tinggal. Siapa di sini yang punya mobil keren? Wah, tinggal 3,5 tahun lagi. Pas zaman antikristus. Nanti yang meneruskan yang ngambil mobil sudah. Wah, kalau terjadi pengangkatan itu, om udah ada sama mobilnya ada. Ayo kita pakai. Saya mau apa? Saya marah-marah. Saya nggak di sini lagi. Ya silakan aja. Saya bikin dulu satu bayangan itu. Ya. Wah, jualan dulu. Nanti kalau kita diangkat enak aja tetangga. Wah, saudara pun nggak bisa saudara pakai, nggak laku sih. Orang surga, saudara ke Singapura mana laku dia? Saudara bawa satu truk itu, ini uang satu truk, tidak ada lagi. Ya, jenisnya beda. Pada masa pengangkatan, semua yang kita pakai tinggal. Coba. Nah, terus kita beralih ke 50 orang datang ke Elisa. Tuhan, biarlah 50 orang tangkas ini akan pergi mencari Elia. Siapa tahu Tuhan angkat menjatuhkan tempat lain. Wah, itu bukan pengangkatan namanya. Ya, udah rumah itu namanya. Ya, coba ayat 16. Maka mereka berkata, coba lihat,
di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Terus, biarlah mereka itu pergi mencari Tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh Roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Kasihan Pak Erwin, lu akan dilempar gitu, diangkat dia terus ke surga. Tapi inilah manusia belum percaya akan adanya pengangkatan. Akhirnya Elisa 17 saja. Elisa tadi. Elisa menjawab, suruhlah pergi. Elisa menjawab, janganlah, suruh pergi. 17. Tetapi ketika mereka mendesak-desak, dia sampai memalukan, merengek. Terus, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Terus, mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Zaman dulu pasti ketemu, karena sarana transportasi belum ada. Mungkin kalau sekarang, dia udah terbang, sudah ke Jakarta bisa dia ke Amerika, bisa dikejar. Zaman dulu udah bisa. Jadi kalau 50 orang itu pasti ketemu. Tapi inilah pengangkat. Apa yang dipakai? Tingkat. Karena itu jangan bangga-bangga, jangan pamer-pamer, biasa-biasa. Ya, yang gak punya apa-apa, ya sudah, apa. Yang punya ini, ya setelah itu harus ditinggal. Saudara pilih mana, diangkat atau ditinggalkan? Diangkat. Sekarang kita masuk. Kalau ada orang yang diangkat, tadi Lukas 17, ada orang yang ditinggalkan. Coba kembali ayat 17. Lukas 17. Ayat 35. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya, dengar sudah. Yang lain dibawa, ya, dan yang lain ditinggalkan. Ya. Jadi dengar sudah, kalimat bahasa Alkitab, bukan yang lain ketinggalan, tapi ditinggalkan. Kalau tinggal itu masih dia bisa kejar. Itu kereta api kejar itu ketinggalan. Tapi kalau ditinggalkan ya sudah. Apa yang rusak? Boleh. Ini seperti itu. Nah, saudara, Bible mengatakan bahwa pengangkatan di akhir zaman nanti itu banyak, ya, dan itu dalam sekejap, hilang semuanya, diangkat. Nah, sekarang suasana yang ditinggalkan, yang tidak ikut diangkat. Bagaimana? Dengarlah, orang-orang yang ditinggalkan, nanti dia ibadah masih, kebaktian masih berjalan seperti biasa, ya, seperti biasa. Nanti datang dia, ya sedih sekali. Dia tanya, apa kamu sedih? Saya bangun ada istri saya. Saya juga tidak ada anak saya. Saya bangun tidak ada orang tua saya. Cari cara-caranya. Barulah orang-orang yang akan teringat. Akan teringat ayat firman bahwa sesungguhnya akan ada pengangkatan. Ingat betul, berarti dia akan masuk pada zaman dia tahu, dia sudah pernah dengar firman Tuhan mengatakan, jangan kau masuk ke sini. Pada masa itu, Matius 24, akan terjadi siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi.
Berarti dia akan menghadapi antikris. Dan di situ, saat itu banyak orang akan menyesal. Saudara, biasanya penyesalan itu selalu datang terlambat. Betul? Itu kalau mau menyesal, sekarang menyesal. Sekarang ini menyesal. Jangan nanti. Sekarang nanti tidak ada lagi. Itu suasana. Tinggalkan. Ditinggalkan. Bukan ketinggalan, ditinggalkan. Biar dia minta tidak bisa. Pada masa bersiap untuk dia lagi. Sekali lagi, kalau mau menyesal sekarang, amin. Sekarang ini minta ampun. Kalau masih melanggar firman Tuhan, ampun, ini masih briefing, masih pengarahan. Yang kedua, yang mengerikan, kalau pendetanya ketinggalan, ditinggalkan. Kalau masih sempat saya akan tunjukkan, siapa hamba Tuhan yang ditinggalkan? Nomor satu, hamba Tuhan yang ditinggalkan ini adalah hamba Tuhan yang tahu kebenaran tapi tidak berani menyatakan kebenaran. Pak, kita baca dulu yang selamat ini ya. Nanti kita tahu kebalikannya. Saudara-saudari, 2 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh yang berita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Ya, saudara dengar, Nuh itu disebut pemberita kebenaran. Dalam kitab Kejadian pasal 6 dikatakan Nuh orang benar, tapi dia juga berani menyatakan kebenaran. Ada hamba Tuhan yang tahu kebenaran tapi tidak berani menyatakan kebenaran. Kalau dia takut nanti ditinggalkan jemaat. Oh, hamba Tuhan ini pasti tertinggal. Dia tahu tapi dia tidak beritakan. Yang kedua, hamba Tuhan yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Yang satu dulu ya, dia tahu kebenaran tapi tidak berani menyatakan kebenaran. Contohnya apa? Begini, misalkan dia tahu jemaat itu salah, tapi dia tidak berani menyatakan kesalahan itu lewat firman. Hanya dia punya prinsip yang penting, aku tidak berbuat itu. Ini bahaya. Bisa mengerti ya? Ini hamba Tuhan yang sangat berbahaya. Dia jemaat itu terlibat dalam hasil itu, ya, yang penting aku tidak. Ini bahaya. Tapi dia tidak berani menyatakan kebenaran. Dia tahu jemaat itu selingkuh, tapi dia tidak berani menyatakan itu. Yang penting saya tidak berbuat begitu, dan korbannya terus datang. Ini hamba Tuhan tahu kebenaran, tapi tidak berani menyatakan kebenaran. Lalu orang benar, tapi dia berani beritakan kebenaran. Walaupun semua orang tidak ada yang terima, hanya keluarganya tidak mengapa. Yang kedua, hamba Tuhan ini tahu kebenaran, tapi tidak melakukan. Yang ketiga, ini hamba Tuhan atau jemaat yang sama sekali tidak mau tahu kebenaran. Kita baca ayatnya, Hosea. Kitab Hosea. Ya. Hosea pasal 4 ayat 6. Ya, silakan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dengar, dalam bahasa katakan, my people are destroyed from lack of knowledge. Karena tidak mengenal, dalam bahasa knowledge artinya pengetahuan. Coba nama katakan pengetahuan. Apa pengetahuan dari kata dasar apa? Tahu. Tahu itu dasar kata pengetahuan. Tahu. Jadi ini umat Allah tidak mau tahu. Hamba Tuhan tidak mau tahu kebenaran.
Diangkat pengangkat itu sudah klasik dulu. Ini tidak terangkat. Dengar saudara, bagaimana suasana? Begitu jemaat-jemaat ini tertinggal, jemaat ini akan menyalahkan hamba Tuhan, pendeta, yang juga turut tertinggal. Dengar, jemaat ini akan memarahi pendeta. Pak pendeta, kenapa kita tertinggal? Ya, kita hidupnya tidak benar. Karena Bapak tidak benar. Kenapa tidak disampaikan sama saya? Selama ini saya dengar berkat, sehingga saya tidak tahu kalau itu salah. Dan Bapak terima korban saya. Dan itu saya katakan, hati-hati. Saya tidak larang saudara kemana pun, silakan. Tapi demi keselamatan, pengangkatan ini kita tidak tahu malam atau siang hari. Cari hamba Tuhan yang khotbah itu membongkar dosa dan mengikis habis dosa. Supaya kita tidak tahu, kita bisa siap-siap. Saya tidak tahu. Bersama istri, doa bersama anak dan semua. Nanti di situ baru orang-orang kasih. Kenapa dari dulu Pak Pendeta tidak pernah menyampaikan kebenaran? Bolak-balik masuk gereja, najis tetap najis, selingkuh tetap selingkuh, merokok, mabuk, judi, narkoba, dan sebagainya, tetap tidak mengapa. Tidak ada satu khotbah yang menyentak orang ini sampai dia sadar, oh Tuhan. Tapi mau bilang apa? Selalu yang menyampaikan kebenaran itu dia kritik habis. Itu terlalu tajam, itu begini, itu begitu. Nanti dia akan tinggal sendiri. Di situ dia akan cari hamba Tuhan yang benar, tapi sana sudah tidak ada. Sudah diangkat oleh Tuhan. Saudara percaya? Ya. Kalau ada yang tidak percaya, kami tetap percaya. Karena itu saya betul-betul belajar mentahbiskan diri dengan benar bersama istri. Saya betul sudah habiskan dulu, waktunya sebelum habis. Inilah suasana sangat menyedihkan. Maka Alkitab mengatakan Antikris mulai bergerak karena tidak ada yang menahan. Kata 1 Tesalonika 2, tidak ada yang menahan. Antikris akan bekerja dengan dahsyat untuk mencap di dari orang-orang yang tertinggal angka 666. Pakai microchip, mungkin pakai laser masuk di dalamnya, di tangan kanannya. Orang yang menerima cap ini, waktu dia menerima cap ini, dia akan berubah seperti rohnya dirasuk oleh setan. Dia tidak bisa lagi menyembah Tuhan. Dan Tuhan bilang, awas jangan kau sampai jatuh di sini. Kalau dia menolak, maka dia harus tahan selama 3,5 tahun di bawah tekanan sadis dari Antikris. Dia juga tidak mampu, tidak mau ibadah. Sedikit masalah sudah out. Apalagi kalau Antikris dengan pedangnya yang tajam. Ini masa-masa besar. Saya tidak mau di kemudian hari saya dimarahi sama saya. Apa om tidak tahu? Apa om tidak tahu? Kenapa tidak kita? Hanya memupuk kekayaan. Senang. Dia bilang Tuhan. Dari dulu Tuhan sudah berkata, sudah pihak. Ini fase kita harus betul-betul memperhatikan. Kita semua berkaca dari firman Allah. Jangan berontak, jangan melawan kebenaran firman. Sebab ayat mengatakan Yakobus 1, firman berpuasa menyelamatkan, berpuas
Mungkin saja pujiannya ya tidak seperti di tempat lain yang begitu heboh, yang begitu hebat, yang begitu. Tapi Alkitab mengatakan firman itu berkuasa menyelamatkan. Termasuk kenapa? Karena selalu kita melihat diri kita sendiri. Wah, masih ada yang kurang. Wah, masih ada yang perlu dibenahi. Wah, masih ada yang perlu dilengkapi. Sehingga kita menjadi orang yang berlemah. Ini masuk dalam benak. Dan saya tidak akan hanya sekian, tidak. Tapi seberapa yang Tuhan percaya, saya sungguh-sungguh membawakan saudara supaya saudara bersama kami diangkat. Beri sudah pengangkat itu, ditelepon dan bisa. Dan pada masa itu terjadi kekacauan yang luar biasa. Seorang-orang kudus hilang, terbang. Begitu parah. Ini hamba Tuhan yang sering kau kritik, yang sering kau kata-kata. Ternyata dia diangkat. Sayang sama. Sudah, tebus nanti tidak setengah masa. Mau mati tidak bisa. Ayah sudah mengatakan, mau mati tidak bisa mati. Mau lagi, mau bunuh diri, mau potongin dan mati. 50. Itu Tuhan sampai mengatakan, jangan sampai kamu jatuh di jalan Yesus. Jangan kita cuma terpukau harta, berkat, kaya. Jangan. Kita sudah cari pengajaran. Kalau Tuhan mau, Tuhan berkuasa mengkayakan kita. Tapi hati kita adalah hati yang selalu mempersiapkan. Ya, sampai sini. Nanti kita akan lanjut besok. Dan suasana yang kita akan lihat.